Halo, perkenalkan nama saya Wina Septika kelas 12 MIPA. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan reaksi unsur-unsur periode part 1. Di sini kita hanya akan membahas mengenai sifatnya saja. Sifat terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia. Sifat fisik, sifat logam dan non-logam, sifat reduktor dan oksidator. Sifat ini berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks. Titik leleh, jadi titik leleh merupakan suhu di mana suatu zat berubah menjadi cair, dan titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Keduanya berkaitan dengan kekuatan ikatan. Kemudian jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom hingga elektron di kulit terluar, dan energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluar. Pada suatu unsur membentuk suatu ion positif, energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Berikut adalah kecenderungan dalam satu periode dari kiri ke kanan, natrium hingga argon. Sifat logam cenderung berkurang dan non-logam bertambah. Sifat reduktor juga cenderung berkurang dan oksidator bertambah. Titik leleh dan titik didih cenderung fluktuatif. Jari-jari atom cenderung berkurang dan energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai titik leleh dan titik didih. Jadi keduanya dipengaruhi oleh kekuatan ikatan. Natrium, magnesium, dan aluminium memiliki ikatan logam di mana seiring bertambahnya kovalensi, semakin kuat pula ikatan logam tersebut dari kiri ke kanan. Tentu saja elektron valensinya meningkat 1, 2, dan 3, maka titik leleh dan titik didihnya juga meningkat. Kemudian silikon memiliki struktur kovalen raksasa di mana struktur ini memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat-sangat tinggi. Karena struktur kovalen raksasa memiliki kekuatan ikatan yang sangat kuat. Kemudian fosfor, sulfur, klorin, dan argon membentuk molekul nonpolar yang ikatannya didukungkan oleh gaya van der Waals. Gaya ini merupakan gaya dengan ikatan yang lemah, namun semakin besar massa atom, relatifnya semakin besar pula gayanya. Maka urutan kenaikan massa atom relatifnya sebagai berikut. Argon, Cl2, P4, dan S8. Karena P4, S8, dan Cl2 merupakan molekul stabilnya dengan massa atom relatif argon 40, Cl71, F4 126, S8 256, maka demikian juga kenaikan titik didih, titik leleh, dan kenaikan gayanya. Maka titik leleh dan titik didih ini cenderung naik baru kemudian fluktuatif. Selanjutnya kita masuk ke sifat kimia. Sifat kimia, daya reduksi dan oksidasi kecenderungannya. Daya reduksi cenderung berkurang dan daya oksidasi cenderung bertambah. Jadi kesimpulannya reduktor terkuat adalah Na, oksidator terkuat adalah Cl2. Selanjutnya sifat asam dan basa. Berikut hidroksida dari unsur periode ketiga: NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, SiOH 4 kali, POH 5 kali, SOH 6 kali, ClOH 7 kali. Nah, yang diberi tanda merupakan hidroksida yang tidak stabil dan mencapai kestabilan jika terurai menjadi asam sebagai berikut. SiOH 4 kali terurai menjadi H2SO 3 kali ditambah H2O. POH 5 kali terurai menjadi H3PO4 ditambah H2O. SOH 6 kali terurai menjadi H2SO4 ditambah 2H2O. ClOH 7 kali terurai menjadi HClO4 ditambah 3H2O. Sekian, terima kasih.